Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu. Yang saya hormati PLH Kasat Reskrim, yang saya hormati Kasih Humas, penyidik Satreskrim, dan rekan-rekan media yang hadir pada kegiatan press release pada pagi hari ini. Jadi perlu kami jelaskan ke rekan-rekan semua. Jadi di sini Kapolres Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Muhammad Sultan Iskandar SIK, pada kesempatan pertama telah memerintahkan kepada PLH Kasat Reskrim Polres Garut atas nama Ibtu dan Senamodemo SH untuk menindaklanjuti bentuk laporan kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Garut yang menimbulkan keresahan publik, khususnya masyarakat wilayah Kabupaten Halmahera Utara dan sekitarnya, guna menciptakan Kamtipmas yang aman dan kondusif. Kemudian setelah itu, berdasarkan laporan polisi nomor LP garing 297 garing 8 Romawi garing 2023 garing Polda Maluku Utara garing Polres Garut SPKT tanggal 28 Agustus 2023, yaitu terkait dengan peristiwa kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama atau penganiayaan terhadap korban saudara Firsal Dabi umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat Desa Suwakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, yang dilakukan oleh saudara Ilham Haji Taib alias Ilham atau IHT dan saudara Faisal Esa alias AL atau FE. Waktu kejadian adalah hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Timur. Tempat kejadian Bundaran Tugu Simpang 3 Desa Suwakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Waktu dilaporkan adalah hari Senin, ya, tanggal 28 Agustus tahun 2023 pukul 02.00 waktu Indonesia Timur. Dari hasil serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan, penyidik pembantu Satreskrim Polres Halmahera Utara telah memperoleh 2 alat bukti yang cukup yang menunjukkan keterlibatan terduga dalam perkara dimaksud. Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus tahun 2023, anggota Polsek Galela mengamankan salah satu terduga pelaku, sedangkan salah satu terduga pelaku yang lain, saudara Faisal Esa alias Faisal inisial FE, sampai sekarang masih dalam pencarian orang atau DPO. Dan untuk barang bukti yang diamankan oleh penyidik pembantu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 telah melakukan interogasi terhadap diduga salah satu pelaku, yaitu saudara Ilham Haji Taib. Berikut identitas pelaku dan barang bukti. Jadi identitas terduga pelaku yang pertama adalah ini Ilham Haji Taib alias Ilham, tempat tanggal lahir Igobula 17 Januari tahun 1998. Dalam hal ini berumur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, kewarganegaraan WNI, alamat Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Garut. Terus kemudian identitas terduga pelaku kejahatan yang dalam DPO, dalam hal ini nama Faisal Esa alias AL, tempat tanggal lahir Igobula 1 Januari tahun 2005, dalam hal ini berumur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tidak ada, kewarganegaraan WNI, alamat Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Garut. Untuk barang bukti, dari barang bukti yang sudah diamankan, barang bukti yang sudah diamankan adalah sebilah parang tajam merek Matahari, ujung bilah tumpul dengan gagang kayu yang berukuran panjang bilah 38 lebih kurang 38 cm dan ukuran panjang gagang kayu lebih kurang 12 cm.
untuk modus operandinya adalah bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Timur, kedua pelaku yaitu Saudara Ilham Haji Taib dan Saudara Faisal Esa serta Saudara Ridwan Pontoh duduk mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus di samping rumah Saudara Ridwan Pontoh. Kurang lebih minuman kerasnya sekitar 1 jam kemudian Saudara Faisal Esa pergi ke rumah untuk mengambil uang. Berselang 30 menit sampai dengan 1 jam, Saudara Faisal Esa datang kembali ke rumah Saudara Ridwan Pontoh dengan mengendarai sepeda motor MX King warna merah. Kemudian pelaku Saudara Faisal Esa mengatakan kepada pelaku Saudara Ilham Haji Taib, "Kawan, bantu Pak kita pergi ambil Maitua PHP di Arjun." Yaitu bicara kepada temannya. Kemudian saya bertanya kepada pelaku Faisal Esa, di mana kemudian Saudara Faisal Esa mengarahkan di Desa Swakonora. Kemudian Saudara Faisal Esa langsung pergi ke Swakonora mengendarai motor tersebut dengan tujuan mencari Saudara Arjun di kantor camat Galela Selatan, yang mana Saudara Arjun sering mangkal di situ. Ya. Di sini menerangkan bahwa yang bersangkutan atau Saudara Faisal Esa dan kawan-kawan tidak menemukan Saudara Arjun. Kemudian dua pelaku yakni Saudara Ilham Haji Taib dan Saudara Faisal Esa langsung menuju ke arah lapangan sepak bola di Desa Swakonora. Dan pada saat tiba di lapangan sepak bola, pelaku Saudara Ilham Haji Taib turun dari atas motor, sedangkan pelaku Saudara Faisal Esa pergi ke arah barat Desa Igobula dengan mengendarai sepeda motor MX King warna merah. Kemudian pelaku Saudara Ilham Haji Taib atau MHT menuju ke arah korban dan teman-temannya yang sementara duduk di lapangan sepak bola. Tetapi korban kemudian Saudara pelaku Ilham Haji Taib menanyai Saudara Arjun, tetapi korban dan temannya menjawab bahwa tidak melihat Saudara Arjun. Lalu pelaku melepaskan kaos dan celana yang dipakai oleh pelaku, kemudian menanyakan lagi kepada korban dan teman-temannya, "Kalian ini yang pukul saya kan kemarin waktu pesta di Swakonora?" Kemudian korban dan teman-temannya menjawab, "Bukan kami." Ya, kemudian setelah itu Saudara pelaku Ilham Haji Taib hendak pulang dan ada memukul dari belakang. Kemudian pelaku mengejar orang yang memukul pelaku sampai ke sekolah SD Swakonora. Lalu korban dan teman-temannya mendatangi pelaku, kemudian mengantar pelaku Saudara Ilham Haji Taib melintas teman pelaku yaitu Saudara Aribat dengan menggunakan motor dari arah timur yang pada melihat temannya, kemudian mengantar pelaku Ilham Haji Taib dengan berjalan kaki ke arah Desa Igobula bersama korban dan teman-temannya. Setelah itu sampai di Simpang 3 Bundaran Tugu Swakonora, pelaku Ilham Haji Taib atau IHT melihat pelaku lainnya yaitu Faisal Esa memegang sebilah parang di tangan kanannya. Kemudian pelaku Ilham Haji Taib menuju ke arah pelaku Faisal Esa yang ketika itu memegang sebilah parang. Kemudian pelaku Ilham Haji Taib mengambil parang tersebut lalu membalikkan badan, kemudian mengejar korban dan teman-temannya berjarak sekitar 5 meter. Pelaku Ilham Haji Taib mengejar korban lalu jatuh tersungkur di atas badan jalan aspal. Kemudian pelaku Ilham Haji Taib menebaskan parang yang dipegangnya di tangan kanan ke arah tubuh korban yang mengenai bagian belakang korban sebanyak 1 kali. Kemudian korban berdiri, lalu pelaku menebaskan kembali ke arah tangan korban, tetapi mengenai dan tidak mengenainya karena melihat teman-teman korban memegang kayu balok dan mengejar pelaku sehingga pelaku melarikan diri.
Jadi untuk motifnya masih didalami kembali oleh rekan-rekan dari penyidik Satreskrim. Pelanggaran pasal yang disangkakan kejahatan terduga IHT dengan pasal 170 ayat 1 atau pasal 351 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Tindakan yang telah dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim adalah yang pertama melakukan pemeriksaan saksi-saksi, melakukan gelar perkara, kemudian mengamankan pelaku di rutan Polres Halmahera Utara dan mengamankan barang bukti. Untuk selanjutnya dari pihak Reskrim masih melakukan pemeriksaan dan pengembangan, terutama juga masih ada satu pelaku yang memang masih DPO dan itu masih dikembangkan kembali. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan. Silakan nanti dari rekan-rekan apabila memang ada yang kurang jelas, silakan boleh ditanyakan kepada kami. Terima kasih. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak kepada rekan-rekan media yang sudah hadir. Intinya kami dari Polres Halmahera Utara khususnya jajaran Satreskrim memang berupaya maksimal ya untuk segera menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Halmahera Utara. Kemudian juga memberikan kepastian hukum utamanya pada seluruh masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara sehingga Kamtipmas di wilayah Halmahera Utara bisa kembali aman dan kondusif kembali. Itu juga kami juga butuh dukungan dan peran dari rekan-rekan semua dari awak media maupun dari seluruh masyarakat Halmahera Utara ya, utamanya dalam pengungkapan beberapa kasus-kasus menonjol yang terjadi di wilayah Halmahera Utara. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.